Tanggal 1 Desember 2025, Gustom dan Puja Kesuma bebas dari tahanan Polda Surabaya, dijemput pengacara dan keluarganya menuju ke rumah masing-masing. Terkait tentang masalah Makom Winongan dan juga tentang 2 orang yang katanya di berita tersebut dibebaskan. Ternyata itu berita tidak benar, justru ini adalah pelimpahan dari pihak berwajib, kepolisian dalam hal ini, menuju bahwa kasus ini telah P21. Maknanya kasus ini sudah lengkap dan akan disidangkan. Makanya proses itu adalah Gustom dikeluarkan dari tahanan Polda, dimasukkan ke dalam mobil, itu menuju ke Kajari untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti. Yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi yang berseliweran di media sosial dari TikTok hingga Facebook dan lain sebagainya terkait tentang Gustom dan si satu laginya Puja bebas karena tidak terbukti melakukan kesalahan, tindakan kriminal dan lain sebagainya terkait tentang masalah Makom Winongan. Di mana sih Makam Winongan? Ya, Makam Winongan itu di daerah Pasuruan yang dihancurkan secara hina, secara kotor oleh kelompok mereka dengan cara memaki-maki dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, malah justru banyak yang memuliakan dengan cara ziarah dan mengadakan acara akbar. Nah, kali ini ya beredar video tuh bahwa Gustom dan Puja ini bebas karena tidak terbukti bersalah. Muki ciwir pekatik budak Tarim cabang Pasuruan, akhirnya tolol goblok, bosok mendadak. Bupati Tarim cabang Pasuruan yang mereka unggul-unggulin jadi pahlawan balwi untuk memenjarakan Gustom dan Puja Kesuma berakhir anti klimaks. Per tanggal 1 Desember 2025, Gustom dan Puja Kesuma bebas dari tahanan Polda Surabaya, dijemput pengacara dan keluarganya menuju ke rumah masing-masing. Dan malam ini keluarga ahli waris Makam Winongan Pasuruan lapor ke Polres Pasuruan, menuntut balik atas perbuatan Ba'alawi yang klaim bahwa makam Serambi Winongan adalah makam Aulia Tarim. Alhasil, setelah kita telusuri, kita lihat berbagai media, ini apakah betul, apakah ini gimana, jalannya bagaimana, dan ternyata ada pihak kuasa hukum yang kuasa hukum ini buka suara terkait tentang masalah Makom Winongan dan juga tentang 2 orang yang katanya di berita tersebut dibebaskan. Ternyata itu berita tidak benar, justru ini adalah pelimpahan dari pihak berwajib, kepolisian dalam hal ini, menuju Kejari ya, dan nanti akan proses selanjutnya. P21 artinya bukti-bukti sudah lengkap dan lain sebagainya. Ini penjelasannya, silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ali Al-Habsyi, SHMH. Saya merupakan penasihat hukum dari pelapor kasus di Winongan. Saya ingin mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar itu adalah berita bohong, berita hoak, berita yang sangat menyesatkan. Di sana juga ada sebuah potongan video yang mengatakan seolah-olah Muhammad Suud dan Puja yang diduga telah melakukan perusakan di Makam Winongan itu dibebaskan. Juga ada potongan foto yang mengatakan penyidik kurang barang bukti sehingga mereka dibebaskan. Saya katakan dan saya tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan bohong. Faktanya adalah itu proses pelimpahan dari kepolisian Polda Jatim kepada Kejari bahwa kasus ini telah P21. Maknanya kasus ini sudah lengkap dan akan disidangkan. Makanya
Proses itu adalah Gus Tom dikeluarkan dari tahanan Polda, dimasukkan ke dalam mobil, itu menuju ke Kajari untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti. Yang selanjutnya kita akan menunggu proses persidangan. Jadi saya bisa katakan di sini bahwa berita tersebut tidak benar adanya, yaitu berita orang-orang yang memang sakit hati, orang-orang yang berusaha membusukkan informasi, orang-orang yang sengaja tidak memberikan informasi yang benar. Ini pembodohan namanya. Bahwa kepolisian sudah bekerja secara profesional, tetapi di sana disebutkan seolah-olah penyidik tidak punya bukti. Kalau penyidik tidak punya bukti, pasti lepas si Gus Tom. Maaf, Suud atau Tom ya, saya katakan ya. Tidak mungkin itu semua dilakukan, karena memang faktanya mereka jadi tersangka itu minimal sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Jadi sekali lagi saya katakan kepada umat, jangan percaya berita bohong yang disebar. Karena berita itulah untuk menyenangkan dari kelompok para perusak, para perusuh, yang intinya hanya memprovokasi umat. Saya tegaskan sekali lagi, terima kasih kepada pihak aparat kepolisian yang telah bekerja secara profesional, dan kami berharap kepada pihak kejaksaan selanjutnya meneruskan estafet ini secara profesional. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan siapapun di alam Indonesia ini ketika melakukan tindak pidana, insya Allah akan diproses secara hukum, siapapun itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa berita-berita yang beredar saat ini adalah berita hoax, berita bohong, tidak perlu dipercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!